Bab 1221, Bunuh Sekte Iblis Delusi. Cepat, cepat bantu. Wanita berbaju merah sedang terburu-buru. Harta karun di rumah harta karun adalah tabungan Sun Zhengying selama ribuan tahun. Jika dihancurkan dalam satu hari, dia tidak akan mampu membayarnya bahkan dengan nyawanya. Orang-orang di rumah lelang musim gugur segera bergegas dan pergi untuk memadamkan api. Namun, inilah api matahari yang sebenarnya, bagaimana bisa begitu mudah padam? Sosok Aiden telah menghilang di kota ke-10. Ini sudah berakhir sepenuhnya. Wanita berbaju merah merasa hatinya menjadi dingin. Dia duduk di tanah, matanya yang indah penuh dengan keputusasaan dan kematian. Pertama, Hao Weiren mencuri sepertiga harta langit dan bumi, dan kemudian dibakar oleh api seperti itu. Kerugiannya sungguh besar. Dia sudah bisa membayangkan kemarahan di wajah Sun Zhengying ketika dia kembali. Kemarahan seorang biksu sakti membuatku bergidik hanya dengan memikirkannya. Ini, Binianer tercengang, dan butuh waktu lama sebelum dia sadar kembali. Ini terlalu kejam. Rumah lelang prasejarah berada dalam kesulitan. Pada saat ini, ledakan kekuatan tahap akhir dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir meletus, menyapu segala arah. Seorang lelaki tua berambut merah muncul, bernama Sudalong, yang juga merupakan orang kedua di rumah lelang musim gugur. Dia merasakan sesuatu yang tidak biasa di sini dan bergegas kembali. Wanita berbaju merah dengan hati-hati menjelaskan sebab dan akibat. Sudalong untuk sementara menahan keinginan untuk menamparkan wanita berbaju merah itu sampai mati, dan berkata dengan marah, keluar dan cari. Aku akan membunuh Aiden itu di tempat dengan cara apapun. Namun, seberapa mudah menemukan Aiden? Kecuali jika bintangnya terbalik, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Kecuali jika seorang abadi sejati yang mengendalikan kekuatan hukum menyimpulkan garis nasib Aiden, membubuhkan sisa nafas di atasnya, dan membubuhkan tanda hukum, dia dapat menemukan Aiden dalam waktu singkat. Seluruh kota ke-10 menjadi sensasi. Tidak ada yang menyangka, sebulan kemudian, rumah lelang musim gugur akan mengalami kerugian sebesar itu lagi. Adegan Aiden menghadapi sekelompok Raja Surgawi Yuanying di rumah lelang besar, mengobrol dan tertawa, juga tersebar, dan itu benar-benar membuat beberapa orang mendambakannya. Ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki seorang pria, nakal dan sombong, tetapi orang lain tidak berdaya. Reporter Star Daily di sini segera melaporkan berita tersebut kembali ke kantor pusat. Dalam beberapa hari, seluruh wilayah bintang Changlan akan mengetahuinya. Di sisi lain, Aiden masih meninggalkan Suanji Star. Ketika Tuan Long pergi, dia sudah memberi tanda padanya tanpa ada yang menyadarinya, sehingga dia bisa membunuh Tuan Long setelah dia meninggalkan bintang. Setelah melarikan diri, Aiden berubah menjadi aliran cahaya, mengikuti nafas merek di langit berbintang, melacak Tuan Long. Setelah melewati bintang-bintang, Aiden tiba di sebuah planet yang sangat luas, sangat besar, dan tidak dapat diprediksi dengan seorang biksu yang kuat duduk di sana, dengan cibiran di bibirnya. Bintang setan, ini adalah markas dari Demon Sect of Delusion. Sebagai penguasa bintang iblis, Sekte Iblis tidak terkalahkan di daerah sekitarnya dan telah menarik lebih banyak orang dari jalur iblis. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat kejam yang tinggal di sini, yang secara tidak kasat mata memperkuat kekuatan bintang iblis. Aku tidak menyangka kamu akan melarikan diri ke sini. Aiden tersenyum main-main. Saya pikir Tuan Long akan melarikan diri ke salah satu dari 10 klan kuno seperti klan kerajaan Kuan, jadi Aiden hanya bisa menatap kosong. Meskipun ada biksu yang kuat di Sekte Iblis Delusi, Aiden dengan jelas merasakan bahwa Tuan Long berada di sebuah kota di planet Iblis Delusi, agak jauh dari Sekte Iblis Delusi, dan dapat membunuhnya dengan cepat. Aiden melarikan diri ke planet ini. Saat dia mendarat, dia dengan cepat mengatur napas dan mendekati kota. Di kota, energi iblis sangat melimpah dan dipenuhi dengan segala jenis aura ganas. Ini adalah surga kekerasan dan kekacauan. Aiden tampak muram dan berjalan cepat. Di sebuah rumah tua, Tuan Long, yang baru saja melarikan diri ke sini, mengalami beberapa hal yang tak terlukiskan terjadi pada dua pelayan cantik. Setelah memamerkan bakatnya, dia hanya merasakan kepahlawanan yang tak terbatas di dadanya, yang menghapus ketakutan sebelumnya. HMPH, aku tidak menyangka bocah ini akan memiliki kekuatan seperti itu hanya dalam 3 tahun. Pasti bagian dari hukum pil naga telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam daging dan darah, dan itu adalah obat terbaik untuk tubuh manusia. Ekspresi menyeramkan muncul di mata Tuan Long. Adapun orang lain yang telah menyempurnakan bagian hukum pil naga, mereka adalah jenius dari 10 suku kuno atau murid negara adidaya, dan dia tidak berani memprovokasi mereka. Tiba-tiba, ekspresi Tuan Long berubah drastis. Dia merasakan sesuatu dan berkata dengan suara tak bersuara, dia mengejarku. Ini tidak mungkin. Beraninya dia. Tiba-tiba, warna aslinya terungkap, tampak seperti anjing yang berduka. Boom! Aiden menyerang dengan pedang. Formasi besar di luar rumah tua itu bergetar hebat, lampu berkedip-kedip, dan kemudian hancur seketika. Aura dingin dan menakutkan menyapu tanpa halangan apapun. Melihat sosok Aiden,
Tuan Long mengertakkan gigi dan berkata, "Nak, kamu dan aku tidak memiliki dendam yang mendalam. Kami juga tidak berselisih satu sama lain dalam hidup dan mati. Mengapa kamu dan aku tidak mengambil mundur selangkah? Saya harap Anda berpikir jernih." Dia sangat yakin bahwa dia adalah seorang alkemis yang sukses dan akan dihormati kemanapun dia pergi. Aiden tidak berani melakukan ini. Kamu ingin mengubahku menjadi ramuan manusia. Kamu tidak memiliki kebencian yang mendalam. Kamu juga memiliki hati yang sangat murah hati. Aiden mengejek, juga, jangan terlalu merasa benar sendiri. Alkemis hanyalah hal yang langka. Dari segi identitas dan status, kamu hanyalah pion yang bisa dibuang kapan saja. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Wajah Tuan Long menjadi gelap. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya, dan kabut beracun mengalir menuju Aiden. Semua bunga, tanaman dan pohon yang disentuhnya akan layu seketika. HMPH, nak, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini, kamu mendorongku terlalu keras. Racun yang melelehkan tulang ini dapat mengabaikan energi sebenarnya, membuat organ dalam Anda layu sepenuhnya, dan menghancurkan tubuh dan tulang Anda. Tuan Long, yang masih bangga, tiba-tiba mengecilkan matanya dan berseru, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Hanya itu yang kamu punya? Itu juga sangat mengecewakanku. Aiden tersenyum menghina. Saat racun pencair tulang menyerang tubuhnya, itu langsung diatasi dengan kekuatan darah Taiyin bahkan tanpa menggunakan pohon Yuexi kuno. Plak, Aiden menamparnya dengan keras. Tuan Long jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya tenggelam setengah meter ke tanah, dan wajahnya meledak. Semangat Tuan Long dan Yuan Ying bergabung menjadi satu untuk waktu yang singkat, dan dia melarikan diri ke sini dengan tergesa-gesa. Dia tidak lupa mengucapkan kata-kata kasar, nak, tunggu saja aku. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Aiden memegang pedang Zizio dan mengejarnya. Harus dikatakan bahwa kekuatan Tuan Long adalah yang paling lemah di antara penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, tetapi metode penyelamatan nyawanya cukup kuat. Segera setelah tubuhnya dibentuk kembali, dia meminum pil dan kepulan asap hijau keluar tubuhnya. Kecepatan seluruh orang melonjak. Sambil melarikan diri, dia juga memohon bantuan, saya Long Feihu. Saya telah direncanakan oleh penjahat dan sedang diburu. Siapapun yang menyelamatkan hidup saya akan sangat berterima kasih suatu hari nanti. Nama Long Feihu saja sudah membuat mata banyak orang iblis di kota bersinar. Alangkah baiknya jika saya bisa berteman dengan Tuan Long dan membuatkan pil untuknya. Memikirkan hal ini, sekelompok orang yang galak bergegas menuju Aiden. Nak, hentikan, apakah kamu yang berkomplot melawan Tuan Long? Matilah kau. Bab 1222, bunuh. Orang-orang di jalur iblis ini tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Aiden menatap mereka, dan saat mata Taiyin terbuka, sekelompok orang itu meleleh dari es, jatuh ke tanah, dan hancur berkeping-keping. Kakak, banyak orang yang tersihir oleh Tuan Long dan datang untuk menghentikan Aiden tertutup es dan tidak bisa bernapas begitu mereka berdiri di depan Aiden. Pemandangan mengerikan ini akhirnya membuat takut banyak orang. Saat Tuan Long melarikan diri, dia menoleh ke belakang dan ketakutan. Namun, dia tetap berlari menyelamatkan nyawanya dengan cepat. Saat dia melewati kota, dia meminta bantuan dari orang-orang di bawah. Mengenai hidup dan mati mereka, dia tidak peduli sama sekali. Selama Aiden bisa ditahan. Segera, Tuan Long melarikan diri ke gerbang gunung Sekte Setan Delusi. Melihat gerbang gunung yang menjulang, Tuan Long berhenti dan menatap Aiden dengan senyuman provokatif. Wah, kamu tidak punya kesempatan untuk membunuhku sekarang. Tidak lebih banyak peluang. Hiduplah dalam ketakutan sepanjang hari, dan jika kamu mengharapkan balas dendamku, itu akan terjadi nanti. Namun, Aiden mengabaikannya dan terus bergerak maju, wajahnya semakin dingin. Wajah Tuan Long membeku, dan ekspresi bangganya membeku. Melihat Aiden berjalan ke arahnya, dia punya ide buruk. Bisakah dia mengabaikan ancaman dari Demon Sect of Delusion dan menyerangnya saja? Di bawah tatapan panik Tuan Long, Aiden benar-benar mengangkat pedangnya dan membunuh di Sekte Iblis Delusi. Orang gila, ini benar-benar orang gila yang mengancam jiwa. Bantu aku, bantu aku. Tuan Long menyerahkan semua martabatnya dan berteriak minta tolong di gerbang gunung Sekte Iblis Delusi. Dia meneriakkan kalimat yang menyeramkan, seseorang datang untuk menghancurkan gerbang Sekte Iblis. Gerbang gunung adalah wajah sebuah sekte, dan jika dirobohkan, itu adalah tamparan telanjang di wajah. Aiden tidak punya alasan apapun, karena dia benar-benar datang untuk merobohkan gerbang Sekte Iblis Delusi. Boom! Dengan tebasan pedang, gerbang gunung Sekte Iblis Delusi meledak. Dewa surgawi jiwa yang baru lahir dari Sekte Iblis Delusi segera terkejut. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas mendekat. Ketika dia melihat Aiden, paru-parunya hampir meledak. Kamu Aiden. Kami bahkan belum pergi mencarimu, jadi kamu di sini untuk merobohkan gerbang gunungku dan menipuku dengan berpikir bahwa Sekte Iblis mudah untuk ditindas. Tuan Long juga berteriak minta tolong, rekan Tao dari Sekte Iblis Delusi, tolong bantu saya. Dewa surgawi jiwa yang baru lahir langsung mengenali Tuan Long, tetapi itu benar-benar berbeda dari cara dia memandang orang-orang dengan lubang hidungnya ketika dia diundang ke Sekte Iblis Delusi.
Ini mudah untuk dikatakan, tentu saja aku akan menyelamatkan. Sebelum dia selesai berbicara, Aiden mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, pergi. Semburan energi pedang melanda, memaksa Dewa Surgawi Yuan Ying mundur, melihat bekas darah di bahu kirinya, dan berkata dengan marah, mencari kematian. Tubuh iblis dari Sekte Delusi segera terpisah. Tubuh asli dan tubuh iblis berada di kiri dan kanan, membunuh Aiden. Aiden berdiri diam, pedang sisio di tangannya bergetar pelan, mengeluarkan suara pedang yang tajam, lalu menggambar lingkaran pedang. Dalam sekejap, angin bertiup, awan bergerak, dan aura pembunuh mengamuk. Ada sedikit hiruk-pikuk di udara, dan di antara suara dentang, suara pedang memecahkan telinga. Engah, lengan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir ini dipotong dan darah muncrat. Dan tubuh iblis hayalan langsung dipecah menjadi dua bagian. Teknik senjata surgawi. Dia tiba-tiba menyadari kekuatan magis macam apa ini. Dikatakan bahwa segala sesuatu di dunia dapat digunakan sebagai tentara, dan bahkan lawan dapat dikendalikan oleh penggunanya untuk bunuh diri. Tuan Long bergegas seperti orang gila ke kedalaman Sekte Setan Delusi. Hanya di sana dia bisa menyelamatkan hidupnya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara Aiden, kata demi kata, berubah menjadi pengingat, membuat hati Tuan Long bergetar. Saat dia berbalik, ada noda darah di wajahnya yang terluka oleh dedaunan yang berguguran. Dentang, dentang, dentang. Suara pedang memenuhi langit dan menutupi bumi, membentuk kekuatan yang luar biasa, seolah-olah ada senjata ajaib yang tak terlihat dan tiada taranya menusuk kehampaan. Setiap tumbuhan, setiap pohon, setiap bunga, setiap daun, bahkan debu dan kerikil, telah menjadi senjata paling mematikan. Ini adalah teknik senjata surgawi. Iblis, beraninya kamu. Lengan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir patah dan matanya hampir pecah. Tuan Long menghabiskan banyak uang untuk mengundangnya menyempurnakan ramuan untuk mereka, dan pemimpin sekte menangani masalah ini dengan sangat serius. Jika Tuan Long meninggal di depannya, pemimpin sekte pasti akan menyalahkannya. Tuan Long ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat berbicara sama sekali. Eyelinernya berubah menjadi merah darah, dan semua vitalitasnya terputus. Dia perlahan jatuh ke tanah, dengan bekas darah di sekujur tubuhnya. Bunga beterbangan dan daun berguguran menjadi senjata paling mematikan, melayang di sekitar Aiden. Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir dengan lengan patah benar-benar marah dan kehilangan akal sehatnya. Matilah kamu. Dengan rambutnya acak-acakan, dia menyerang Aiden, dan aura ganas mengalir ke wajahnya, seperti binatang buas. Kekuatan magis dilepaskan, menyebabkan ruang bergemuruh dan beriak, dan kekuatan yang mendebarkan menghantam Aiden. Namun, di hadapan seni senjata surgawi, itu sama sekali tidak memadai. Bunga beterbangan dan daun-daun berguguran tiba-tiba meraung, terjerat dalam hembusan angin, dan berubah menjadi pedang perih, meledak dengan energi pedang yang ganas. Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir ini langsung menembus tubuhnya, berubah menjadi saringan, dan terbang keluar, sama sekali tanpa kehidupan. Aiden sedikit emosional. 3 tahun lalu, ketika dia pertama kali datang ke wilayah Bintang Changlan, dia hanya bisa melarikan diri saat menghadapi Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, tetapi sekarang dia mampu membunuh jiwa yang baru lahir awal. Musuh telah membobol Sekte Iblis Delusi. Berkumpul dengan cepat. Ada keributan di Sekte Setan Delusi. Di antara gerbang luar dan dalam, seorang murid dengan rambut putih dan pakaian putih bergegas keluar dengan tatapan galak. Diintimidasi datang ke pintu, dan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir meninggal. Ini adalah rasa malu yang belum pernah terjadi sejak berdirinya Sekte Iblis Delusi. Bunuh dia dan balas dendam yang lebih tua. Sekte Iblis Delusi tidak bisa ditipu. Sekelompok murid dari sekte luar dan dalam dari Sekte Iblis Delusi datang untuk membunuh dengan ekspresi garang di wajah mereka. Dengan kekuatan seperti itu, kekuatan tempur rata-rata berada pada tahap inti emas, ditambah dengan berbagai rekan Tao yang berkultivasi ganda, seni bela diri dan kekuatan magis yang saling melengkapi, berbagai harta dan formasi besar, ketika dikerahkan bersama, setiap Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir di tahap awal akan lebih kuat. Merasa bersalah, Aiden pasti pusing jika dia menjadi Aiden sebelumnya. Tapi sekarang, teknik senjata surgawi telah keluar. Banyak murid dari Delusion Demon Sect merasa ngeri saat mengetahui bahwa tubuh mereka di luar kendali, dan bertentangan dengan keinginan mereka, sebilah pisau ditaruh di leher mereka dengan letupan, darah berceceran dan kepala berguling ke tanah. Ada juga banyak murid dari Delusion Demon Sect yang, tanpa kendali, menebas bangsanya sendiri dengan pedang. Ini, tubuhku di luar kendali. Apa yang sedang terjadi di sini? Puff, puff, ini adalah pemandangan kejam yang dihiasi dengan darah yang bermekaran. Aiden melewati mayat yang jatuh ke tanah tanpa bekas darah. Pikiran spiritualnya menyebar sedikit, melewati beberapa aura mendiang Naschen Soul. Dalam sekejap, dia pada dasarnya menemukan Delusion Demon Sect. Ini adalah sekte yang dibangun di atas pembuluh darah spiritual yang tercemar. Untuk sekte lain di Gua Surga, lingkungan di sini sangat buruk, tetapi bagi sekte iblis hayalan yang mempraktikkan seni iblis hayalan, ini diberkati secara unik oleh alam.
Bahkan di beberapa sudut tersembunyi, Aiden melihat sekilas makhluk kuat yang membeku dalam cairan spiritual dan tertidur lelap. Bab 1223, Kesadaran Shuro. Ada banyak jiwa baru lahir dan kekuatan setengah langkah di antara makhluk-makhluk ini. Para beku menghabiskan hidup mereka bersaing dengan Tuhan untuk mendapatkan takdir mereka, namun mereka tidak pernah bisa menang. Bahkan umur Kaisar Abadi pun terbatas, apalagi mereka. Tiba-tiba, sosok berambut putih dengan darah mengerikan, seperti Shuro, muncul dengan mata dingin yang menakutkan. Dia menatap lurus ke arah Aiden dan berkata, "Apakah kamu itu Aiden?" Aiden tersenyum dan berkata, "Ada apa?" "Senang sekali kalau itu kamu." Sosok berambut putih yang menyerupai Sura, dengan niat membunuh di wajahnya, adalah anggota ke-6 dari generasi muda dari Demon Sect of Delusion, dan dia baru saja keluar dari pengasingan belum lama ini. Ia juga memiliki identitas lain, yaitu saudara laki-laki Suemozi, dan ia serta Suemozi sudah saling bergantung sejak kecil. Begitu dia mendengar berita bahwa Blood Demon terbunuh, dan bahwa Aiden telah mengalahkan Tuan Muda Desolet dan yang lainnya sendirian di reruntuhan naga sejati, dia merasa tak terkalahkan dan hampir menjadi gila. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bukan tandinganku." Kata-kata ini membuat marah semua generasi muda dari Sekte Iblis Hayalan, dan aura iblis mereka tiba-tiba melonjak ke langit. Dalam cahaya berdarah, pedang berdarah muncul. Cahaya pedang lewat dan tersangkut di antara kedua jari Aiden tanpa kerusakan apapun. Energi pedang yang rusuh menjadi tenang, tetapi Aiden mengerutkan kening. Anggota ke-6 dari generasi muda Sekte Iblis-Iblis, beberapa teknik yang dia praktikkan bukanlah aura Sekte Iblis-Iblis, tetapi lebih mirip aura klan Shuro. Sumpah darah Shuro. Aiden memikirkan sesuatu dan segera mengerti. Sama seperti Kinbei, yang memiliki kehidupan naas dalam ilusi ratusan ribu tahun yang lalu di reruntuhan keabadian bumi, di saat-saat terakhir hidupnya, dia mengorbankan dirinya demi seorang wanita, mengucapkan sumpah darah Sura, dan dipanggil kehendak keberadaan kuno klan Sura memiliki imbalan rata-rata. Segera, cahaya berdarah pada anggota ke-6 generasi muda dari Sekte Iblis Hayalan menjadi semakin intens, mengungkapkan niat membunuh yang tiada taraf, yang langsung menyebarkan energi iblis di tubuhnya. Suara pria ini juga berubah total menjadi suara orang lain, menunjukkan sedikit nada seram, aneh, dan seram. Aku telah mendengar keinginanmu, dan aku juga telah melihat musuhmu. Harganya adalah kamu akan menjadi bonekaku mulai sekarang, berjalan di dunia atas namaku. Hidup atau mati sepenuhnya terserah padaku. Kamu bisa tertidur sepenuhnya. Suara sadar Sura berbicara tentang Yin Yao, tetapi ketika dia melihat ke arah Aiden, dia tiba-tiba terkejut. Kenapa aura klan Shuroku ada di tubuhmu? Kamu juga membuat sumpah darah Shuro, tapi bagaimana kamu bisa bertahan? Kesadaran Sura menjadi sedikit gila. Seharusnya tidak demikian. Sekali sumpah darah klannya menguasai seseorang, sumpah itu tidak bisa dicabut. Aiden tersenyum dingin dan berkata, "Sejak kamu, klan Shuro, ditindas oleh silsilah Buddha kuno, kekuatanmu telah sangat berkurang, dan kamu telah terlibat dalam perbuatan gelap. Kamu tidak lagi memiliki kemuliaan nenek moyangmu, ataupun kemuliaan yang disebut darah Shuro. Yang disebut silsilah Shuro ingin menyebarkan sungai Shuro ke seluruh penjuru alam semesta. Setiap planet dan peradaban penuh dengan klan Shuro. Sekarang sepertinya itu hanya khayalan yang sulit diwujudkan." Sejak klan Shuro hancur, mereka telah menyebarkan sumpah darah Shuro ke penjuru yang tidak diketahui di wilayah bintang utama. Siapapun yang mengambil sumpah darah Shuro telah menjadi boneka klan Shuro yang berjalan di dunia. Di antara mereka, ada banyak biksu berbakat yang kemudian langsung merampas bakat mereka dan menggantikannya. Hal berbeda yang memungkinkan sungai Sura mengalir ke seluruh alam semesta. Bagaimana kamu mengetahui hal ini, dan siapa kamu? Mata kesadaran Shuro ini tiba-tiba menyusut, dan dia merasa tidak ada rahasia sama sekali, dan dia terkejut dan menimbulkan badai di dalam hatinya. Segera, aura pembunuh melintas, dan Aiden menyadarinya. Mata Aiden menunjukkan cibiran, dan dia berkata, "Kamu ingin membunuhku? Sayang sekali kekuatan kesadaranmu terlalu lemah. Sangat lemah sehingga hampir tidak mungkin untuk menghadapi Yuan Ying Tianjun." Kesadaran Sura berkata dengan dingin, "Kamu hanya berada di puncak inti emas sekarang. Penghalang antara inti emas dan jiwa yang baru lahir adalah peningkatan dalam bentuk kehidupan. Bahkan seorang jenius pun tidak dapat melewatinya. Apakah kamu pikir kamu adalah reinkarnasi dari Dewa Abadi dan Kaisar Abadi?" Aiden berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata, "Coba saja dan biarkan saya melihat apa yang bisa dilakukan klan Anda." Mereka yang dapat membawa kesadaran pada diri mereka sendiri melalui sumpah darah Shuro semuanya adalah anggota inti dari klan Shuro. Matanya penuh dengan harapan. Dalam kehidupan sebelumnya, sebelum dia bangkit, dia tidak bertemu dengan anggota inti klan Shura. Ketika dia menjadi Dewa Abadi, dia dihormati oleh semua bintang di 9 langit dan 10 bumi. Sekarang ada patung dirinya di beberapa bidang bintang. Justru karena dia terlalu kuat di kehidupan sebelumnya, menyapu istana iblis abadi, masuk jauh ke dalam area terlarang alam semesta, dan mengalahkan makhluk kuno di area terlarang, klan Shura tidak berani mendatanginya. Setelah kamu melihatnya,
kamu akan menyesalinya, dan itu akan meninggalkan bayangan seumur hidup di hatimu. Oh tidak, hidupmu akan segera berakhir. Suara kesadaran Shuro terdengar lucu, menyeramkan, dan kejam, seperti hantu tak tertandingi dengan darah melimpah. Dalam sekejap, angin gelap menderu. Kesadaran Sura mengendalikan tubuh ini dan bergegas membunuh Aiden. Tubuh itu langsung diselimuti cahaya darah, dan saat cahaya darah mengembun, itu menghancurkan ruang. Boom! Aiden mengaktifkan tubuh abadi guntur surgawi dan melancarkan pukulan keras dengannya. Kekuatan guntur dan kilat mengelilinginya, meledakkan guntur dan kilat ke seluruh langit, dan bertabrakan dengan keras dengan lawannya kehancuran menyebar dengan cepat. Tubuh mereka berdua sedikit gemetar, dan mata mereka dipenuhi rasa terkejut. Guntur di telapak tangan Aiden runtuh dan dia tidak berani gegabah. Di masa lalu, ketika dihadapkan dengan alam yang sama, tubuh abadi guntur surgawi selalu tak terkalahkan, dan kekuatan guntur dan kilat langsung mengalahkan lawan. Tapi sekarang ketika dihadapkan dengan kesadaran Shuro ini, yang juga berada di puncak emas intinya, itu dikalahkan. Ini menunjukkan bahwa ini juga merupakan eksistensi yang dapat menyerang dewa surgawi jiwa yang baru lahir di alam inti emas. Kesadaran Sura tertawa terbahak-bahak, dan auranya menjadi semakin kuat. Darah hampir memenuhi ruangan, membentuk lautan darah. Bau darah begitu menyengat hingga membuat jiwa orang gemetar. Wus! Sungai darah mengalir deras, dan ketika tubuh itu sendiri dikendalikan oleh kesadaran Sura, cahaya darah mengembun hingga ekstrim, sosok hantu jelek dan ganas muncul dengan gigi dan cakar, dan mengeluarkan raungan yang tajam. Pada saat ini, seolah-olah ribuan hantu ganas menerobos dunia bawah dan datang ke dunia manusia, menutupi tempat itu dengan yin qi. Faktanya, Aiden merasakan sedikit energi yin dan rambutnya berdiri tegak. Di sungai darah, serangkaian sosok Shuro yang kasar berdiri tegak, bertarung satu sama lain, dan menekan mereka dengan ganas dalam lingkaran. Aiden langsung menggunakan teknik senjata surgawi. Pada saat ini, dedaunan, bunga berguguran, dan kerikil semuanya berubah menjadi senjata paling ampuh dan menembus sungai darah. Bahkan sungai darah itu sendiri cenderung berasimilasi dan menjadi senjata Aiden, memicu gelombang badai dan menamparkan kehampaan. Kesadaran Sura juga merasakan kesulitan seni senjata surgawi, dan membentuk segel. Tiba-tiba, garis-garis darah muncul di kehampaan, darah mengalir, dan suara-suara kuno yang jahat terdengar, seperti Shuro kuno yang melintasi ruang dan waktu. Bab 1224, Pertempuran. Para dewa dan dunia bawah mengetahui yin dan yang, dan sebab dan akibat menyatu. Mereka memanggil senjata leluhur klan kita untuk datang dan membunuh musuh. Wus! Sebuah celah terbuka di kehampaan, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Dia memegang tombak kuno yang diukir dengan pemandangan mengerikan dari darah para dewa dan Buddha kuno yang berubah menjadi tulang jika itu bisa menembus sebuah planet. Menusuk ke depan, sungai darah tenang. Aiden hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan dia memiliki intuisi yang sangat berbahaya di dalam hatinya. Seni senjata surgawi diblokir dan berhenti berfungsi secara misterius. Tombak kuno itu menusuk ke bawah, dan dengan keras, ruang itu runtuh, dan darah menyembur ke langit. Ini hanyalah proyeksi dari senjata leluhur klan Shuro, namun memiliki kekuatan yang sedemikian besar. Tombak kuno itu sendiri jelas merupakan eksistensi di luar harta peri. Aiden tidak ragu-ragu dan langsung mengorbankan pohon Yuexi kuno. Dengan keras, dedaunan terbuka satu persatu, seolah-olah bulan terang telah terbit, menempati seluruh alam semesta, dan cabang-cabangnya tersebar di langit. Layak menjadi benda suci ke-9 di langit berbintang, daun pohon Yuexi kuno yang tampak rapuh menghalangi hantaman tombak kuno. Kekuatannya yang menakutkan seperti sapi lumpur yang memasuki laut, tanpa menimbulkan gelombang apapun. Shuro dengan sadar memandangi pohon Yuexi kuno dan sangat terkejut, dan ada pandangan serakah di belakangnya, langit berbintang ke-9, ternyata adalah langit berbintang ke-9. Saya menerima benda suci ini sambil tersenyum. Jika Shuro Clan memiliki objek ini, pasti akan diperbarui bangkit. Aiden membalas, mimpilah musim semi dan musim gugurmu. Dia menggunakan pohon Yuexi kuno untuk terus-menerus melawan kekuatan tombak kuno. Cahaya bulan yang mekar tidak bisa dihancurkan, menghalangi segalanya. Adapun Aiden dan kesadaran Sura, pertempuran menjadi lebih intens. Bahkan jika tombak kuno digunakan oleh pohon kuno Yuexi, kesadaran Sura masih memiliki banyak kartu truf, yang hanya meningkatkan tekanan pada Aiden. Dalam benturan cahaya ilahi dan cahaya darah, darah tidak mekar. Ada yang dari Aiden dan ada yang memiliki kesadaran Shuro. Kesadaran Sura membuat gerakan telapak tangan yang besar dan melancarkan serangan yang lebih kuat. Hindari pembagian. Saat ini, angin berhenti dan sinar matahari meredup, seolah semuanya membeku. Berbeda dari pembekuan ruang, ini adalah jenis yang lebih misterius, dengan sedikit hukum, menulis ulang tatanan tertentu. Dunia ini sepertinya terisolasi sepenuhnya. Aiden juga dipenjara di ruang yang terbagi. Ada rasa dingin yang menggigit dan kekuatan misterius yang membelah jiwanya. Untungnya, Sun Yao Soul Armor memainkan perannya, memeluk jiwa, dan jiwa itu terkoyak. Begitu dia muncul, harta peri yang dimutilasi dihilangkan, yang mengejutkan Aiden. Boom! Fragmen hukum muncul di tubuh Aiden, termasuk hukum kematian dan hukum matahari.
Ketika keduanya dikomunikasikan bersama, salah satu matanya tiba-tiba berubah menjadi abu-abu dan dipenuhi dengan keheningan yang mematikan menghancurkan ruang terisolasi, bunuh dia. Monumen Sura membelah langit. Dari generasi ke generasi, nama Shuro akan terukir, dan mereka yang dikutuk olehku akan disegel selamanya. Kesadaran Sura sekali lagi menggunakan teknik terlarang klan Sura. Dalam kehampaan, energi darah memenuhi udara, dan di dalamnya, potongan prasasti berwarna darah jatuh dari langit, memancarkan aura agung, melintasi langit dan bumi, mengubur sebuah era. Suara sedih makhluk hidup terdengar samar-samar, seperti lagu pemakaman. Aiden sendiri tiba-tiba muncul di prasasti berdarah itu. Jika tidak dicentang, Aiden merasa ingin menjadi bagian dari prasasti itu. Darah keluar dari paha, perut, dan tangan kanannya, dan tubuhnya menegang, sebagian berubah menjadi batu. Hancurkan untukku. Aiden berteriak. Saat Yin Shen Jue digunakan, bayangannya memancarkan energi Tai Yin menutupi tubuhnya. Dengan sapuan mata itu, semuanya musnah dan membeku. Kekuatan aneh itu diisolasi, dan sebagian tubuh Aiden yang membatu kembali normal. Tubuh abadi Tai Yin. Aiden memadatkan kekuatan Tai Yin hingga batasnya. Pada saat ini, lahirlah tubuh yang tampaknya membawa kekuatan Tai Yin di seluruh alam semesta. Nafas abadi dan abadi bergetar. Kekuatan agung Tai Yin tersabu, dan prasasti berdarah membeku, dan nafas terhenti. Tapi ada juga noda darah di tubuh Aiden. Pertama, teknik terlarang klan Sura terlalu menakutkan, dan kedua, tubuh abadi Tai Yin dalam sutra abadi Tai Yin belum sepenuhnya dipahami, dan hanya sedikit dipadatkan. Boom, boom, boom. Aiden mengangkat pedang Zizio dan terus-menerus membombardir prasasti berdarah itu. Dengan setiap pemboman, kesadaran Sura bergetar. Akhirnya, pada pukulan ke-10, dia tidak tahan lagi dan mengeluarkan seteguk darah. Setelah mencapai titik ini dalam pertempuran, wajahnya berubah suram. Ia tidak menyangka kartu truf Aiden tidak ada habisnya, terutama aura garis keturunan Tai Yin yang mengejutkan hatinya. Fisik terlarang ini sebenarnya muncul di bidang bintang kecil ini. Ini adalah salah satu dari 10 fisik tabu di alam semesta. Hanya garis keturunan Shuro paling murni dari klan Shuro yang dapat menandingi fisik ini. Semua ini belum berakhir. Kesadaran Shuro ini mencibir, dan niat membunuh itu memadat menjadi substansi. Itulah niat membunuh Shuro yang menakutkan, nafas paling menakutkan dalam waktu, yang dapat menghancurkan kesadaran seseorang dalam sekejap. Matahari, bulan, dan bintang-bintang berjatuhan. Teknik rahasia Sura sedang beroperasi, dan bentuk ketiga dipadatkan. Jurus ini membutuhkan bantuan senjata leluhur Shuro untuk melakukannya. Kesadaran Sura membuat gerakan besar, dan tombak kuno yang bertarung melawan pohon kuno Yuexi terbang ke tangannya sambil mendesis, dan meledak dengan darah yang tak ada habisnya. Aura Sura menyebar dengan cepat, dan seluruh dunia dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, terkondensasi menjadi substansi, dan ditusuk dengan ganas dengan tombak kuno. Dengan keras, aliran udara yang deras mengguncang banyak murid Sekte Iblis Dulci yang datang di dekatnya, dan mereka langsung menjadi tuli. Mereka yang tingkat kultivasinya lebih lemah mengeluarkan darah langsung dari 7 lubang mereka dan kehilangan semua vitalitas. Aiden menerima dampak yang mengerikan. Saat tombak itu menyerang, anggota tubuhnya bergetar dan dia ingin dihancurkan hidup-hidup oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Ini masih mendapat berkah dari tubuh abadi Tai Yin, jika tidak maka akan segera meledak hidup-hidup. Fragmen hukum kematian melonjak ke seluruh tubuhnya, mengeluarkan gelombang energi tirani. Aura kematian berkumpul di pedang Zizio. Kilatan cahaya pedang menembus ruang, membawa sentuhan kejutan dan suasana waktu yang kuno dan berbintik-bintik. Saat ini, dunia seakan berputar, tahun-tahun berlalu, segala sesuatu membusuk dan layu, penuh dengan nafas kematian dan tak bernyawa. Ini seperti pedang yang ditebas oleh Dewa Kematian, mengembalikan segalanya ke nol. Banyak penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari Sekte Iblis Hayalan merasakan hal ini, dan mereka semua sangat terguncang. Dalam keadaan ini, Aiden akhirnya menggunakan teknik pedang waktu hebat. Sejak meninggalkan bumi, 3 tahun kemudian, setelah menyadari kekuatan magis dari sosok di runtuhan naga sejati siang dan malam, kekuatan teknik pedang waktu hebat telah meningkat ke tingkat yang sangat besar, menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Ini adalah pedang yang berisi ranah waktu, melebihi kekuatan magis biasa. Bahkan dapat dipahami sampai tingkat yang sangat mendalam, yang dapat melibatkan hukum waktu, salah satu hukum paling misterius di dunia budidaya. Bab 1225, Memancing. Boom! Niat membunuh Shuro dari tombak kuno itu bertabrakan dengan teknik pedang waktu hebat dari pedang Zizio, menyebabkan pecahan waktu beterbangan samar. Gambaran kehancuran matahari, bulan, bintang dan sungai, pergantian musim, dan kematian segala sesuatu tampak samar-samar. Ruang ini sedang runtuh, dan badai energi sedang berkecamuk. Kesadaran Sura terbang langsung, dan dia mengeluarkan seteguk darah yang besar. Bahkan sebagai Sura, dia terkejut dan merasakan gelombang teror di dalam hatinya. Apa yang dia lihat? Pedang yang baru saja ditebas pemuda ini telah dirancang untuk mencapai alam waktu, yang bahkan para dewa dan dewa pun tidak dapat menginjakannya.
Bagaimanapun, tombak kuno hanyalah sebuah proyeksi, yang hanya dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian menghilang dengan cepat. Sialan, jika kekuatan kesadaranku tidak terlalu lemah, kalau tidak aku. Kesadaran Sura memandang Aiden, mengertakkan gigi, dan sangat tidak mau. Setelah Aiden mengambil kembali pohon kuno Yuexi, dia diam-diam menyelesaikan pertempuran. Pertarungan dengan klan Sura sangat menguntungkannya, terutama teknik terlarang klan Sura. Meskipun beberapa kekuatan menghalangi deduksinya, Li Yuansu masih mensimulasikan jejak lintasannya. Pada saat ini, sejumlah besar murid dari Sekte Iblis Delusi tiba, termasuk banyak penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Itu Li Chu, dia melawan Aiden dalam pertempuran berdarah. Nak, kamu baik-baik saja. Tetua, aku baik-baik saja. Kesadaran Sura menyamar dengan sangat baik. Beberapa tetua Yuan Ying tidak tahu bahwa Li Chu telah digantikan, dan yang berdiri di depannya adalah kesadaran Shuro. Melalui nafas juang tadi, saya sangat bersemangat. Tanpa diduga, Li Chu begitu kuat, dan kekuatan bertarungnya sekarang tidak kalah dengan beberapa jiwa baru lahir awal. Dengan kekuatan tersebut, ia tidak hanya menjadi orang ke-6 di generasi muda, ia juga berada di peringkat 3 besar. Dengan orang ini, Delusion Demon Sect pasti akan memiliki satu orang lagi di daftar naga. Mereka semua ingin menjadi orang pertama yang menerima Li Chu sebagai muridnya, sehingga mereka bisa mendapatkan banyak manfaat untuk sekte tersebut. Hanya Aiden yang memandang mereka sambil mencibir. HMPH, Aiden, hari ini adalah hari kematianmu. Para murid dari Delusion Demon Sect berteriak dengan marah. Aiden, aku menyarankanmu untuk menyerah saja. Mata sadar Sura bersinar dengan sedikit geli. Haha, aku bisa datang kapanpun aku mau dan pergi kapanpun aku mau. Kecuali jika biksu yang berkuasa itu maju, tidak ada yang bisa menangkapku. Aiden berkata dengan dingin. Arogan. Seorang tetua di tahap akhir Naschen Sol membuat gerakan berani, menyingsingkan lengan baju dan jubahnya, dan mengeluarkan suara berburu. Itu langsung memperkuat dan menghalangi langit dan matahari, membentuk lubang hitam yang menutupi semua puncak dalam jarak puluhan kilometer. Inilah dunia dalam genggaman Anda. Inilah kekuatan Yuan Ying di tahap selanjutnya, menerapkan kekuatan magis mengumpulkan benda ke situasi lain. Sosok Aiden langsung tertutupi. Namun, Aiden menyingkir. Ruang membeku. Alam semesta di telapak tangan menghantam ruang yang membeku, dan segera terdengar suara tusukan. Lengan dan jubahnya robek, dan potongan-potongan kain beterbangan di langit. Aiden telah muncul di sisi lain, dan teknik pedang waktu hebat digunakan lagi, dan energi pedang datang menuju kesadaran Sura. Dia tidak akan pernah membiarkan kesadaran Shuro ini bertahan dan menyebarkan beritanya ke klan Shuro. Kesadaran Shuro telah mengalami dao pedang waktu hebat dan mengetahui betapa menakutkannya pedang ini. Kesadaran Shuro telah mengalami dao pedang waktu hebat dan mengetahui betapa menakutkannya pedang ini, tetapi energi aslinya belum banyak pulih. Tetua dari mendiang Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir berdiri di depan kesadaran Sura. Lengan baju dan jubahnya digulung, dan dia memblokir dao pedang waktu hebat. Salah satu lengannya layu dalam sekejap dalam ketakutan. Terlihat dengan mata telanjang, bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitar sudah banyak yang layu, seolah umur panjangnya telah terkuras. Kesadaran Sura merasa bangga. Tiba-tiba, suara Aiden memadat dan terdengar di telinganya, kepalamu hilang. Detik berikutnya, mata Sura melebar dalam kesadarannya, sedikit darah tiba-tiba muncul di lehernya, dan kepalanya berguling ke tanah. Pedang Aiden barusan tidak hanya mengandung kekuatan waktu, tapi juga terlalu cepat, menembus kepala dengan sangat cepat sehingga fungsi tubuhnya masih berfungsi dan kesadarannya gagal bereaksi hingga pedang Aiden barusan tidak hanya mengandung kekuatan waktu, tapi juga terlalu cepat, menembus kepala dengan sangat cepat sehingga fungsi tubuhnya masih berfungsi dan kesadarannya gagal bereaksi hingga darah muncrat dari retakannya. Berita tentang Aiden tidak dapat dikirim kembali ke klan Sura. Sebelum kematian kesadaran Sura, dia sangat tidak rela. Suara marah tiba-tiba terdengar di telinga Aiden, seperti hantu yang mengertakkan gigi, yang mengerikan. Kamu, tunggu aku akan kembali. Anggota ke-6 dari generasi muda terbunuh di depan semua orang. Ini adalah tamparan keras di hadapan para raja jiwa yang baru lahir ini. Aiden tidak boleh dibiarkan hidup-hidup, jika tidak maka akan sangat memalukan dan terhina bagi Sekte Iblis Khayalan. Beberapa penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, saat mencari Aiden, menutup gerbang gunung sepenuhnya. Pada saat yang sama, meskipun gerbang luar dan dalam berantakan, area murid sejati masih tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, para pemimpin senior sebenarnya dari Delusion Demon Sect telah melihat semua ini. Di puncak iblis pertama, yang melambangkan puncak kekuatan tertinggi di Sekte Iblis-Iblis, ada awan di tebing terjal dan menjulang tinggi. Dua remaja berdiri di atasnya,
menghadap ke seluruh sekte iblis-iblis, termasuk pemandangan barusan. Dari dua orang ini, yang satu jahat dan yang lainnya anggun. Terutama yang terakhir, orang-orang sangat terkesan dengan temperamennya pada pandangan pertama, tetapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa di balik penampilannya yang anggun saat ini, ada keserakahan dan niat membunuh. Salah satu dari keduanya adalah anggota generasi muda nomor 1 dari Sekte Setan Wan Nian, Mo Xinian Wu, dan yang lainnya adalah anggota generasi muda klan Wang Quan nomor 1, Wang Quanzong. Keduanya kuat di peringkat naga, yang satu berada di peringkat 19 dan yang lainnya berada di peringkat 11. Itu angka yang sangat misterius. Dapat dikatakan bahwa Wang Quanzong adalah eksistensi terkuat di daftar naga kecuali 10 monster itu. Dia selalu ingin masuk ke 10 besar Wang Quan. Oleh karena itu, ketika mereka berdua berdiri bersama, Nian Wu sedikit tidak puas dengan otoritas raja, tetapi ketua sekte memintanya untuk menerimanya secara langsung, jadi dia tidak bisa mengungkapkan apapun. Jika ini terus berlanjut, anak itu akan benar-benar menjungkir-balikan sekte iblis khayalan. Nian Wu sangat tidak senang dan berkata dengan suara yang dalam, Wang Quanzong, kamu tidak melakukannya dengan sengaja, bukan? Saudara Nian, jangan cemas. Saya hanya memancing ikan besar dengan tujuan jangka panjang. Hanya dengan cara inilah ikan akan mengambil umpannya. Wang Quanzong terlihat sangat strategis dan percaya diri. Adapun berapa banyak umpan meriam yang mati, itu tidak masalah. Nian Wu mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Di mata mereka, Aiden seperti obat yang ampuh untuk tubuh manusia, dan dia tidak memiliki pendukung. Dia bisa membunuhnya sesuka dia. Aiden tidak tahu tentang semua perencanaan ini, dia juga tidak ingin tahu. Dia memutuskan bahwa sebelum membuat masalah ini menjadi kekacauan besar dan menarik para pemimpin senior sebenarnya dari Sekte Iblis Khayalan, dia akan membuat langkah besar dan menyebabkan Sekte Iblis berdarah. Jadi, Aiden menyembunyikan nafasnya dan berjalan menuju apotek dari Demon Sect of Delusion. Rumah sakit pengobatan besar ini memiliki ratusan hektar ladang pengobatan, tempat berbagai ramuan ditanam, seperti Long Hutui, Cuyang Chao, dan segala jenis obat yang langka di pasaran. Orang yang bertanggung jawab mengelola apotek adalah Yuan Ying Tianjun tua dan seorang wanita yang sangat berbakat dari suku Fei Tian Yaksa. Bersambung.